Nama saya Dewa Putu Adiputra, panggilannya Dewa. Dan di sebelah kiri saya mantan pacar. Nama saya Rate. Oh. Ya. Pertama kali kenal gimana di tempat kerja ya? lucu banget. Waktu itu saya sendiri masih Patah boleh hati. dibilang, ya bahasanya sih bukan patah hati, lebih kerennya single gitu ya. Nah, Single. tinggal nikah. Hah? Tinggal nikah. Masa? Saya yang ninggal itu. Oh, enggak lah. Nah, di satu sisi waktu itu perkenalan kita itu dia kebetulan kerja di UC Silver dan saya sendiri bergerak di bidang logistik dan korelasi untuk hubungan perusahaan yang saya bidangi itu dengan istri. Nah, jadinya kita bertemu di sana, intensitas ketemuannya juga ritmenya sedikit meninggi. Nah, ketika itu Pak Yance, GM beliaunya ya? GM. Dan personalia. Personalia. Nah, beliau yang mengkondisikan dalam suatu ruangan, "Wah, kamu single nggak?" Single. Di satu sisi beliaunya bilang, "Saya ada cewek." Ketika itu memposisikan bahwa jikalau Dewa ada waktu nanti malam minggu pas New Year Eve-nya UC Silver ada event dan mungkin bisa lebih mendekatkan diri sama itu cewek. Nah, waktu itu saya juga bertanya-tanya, ini cewek siapa sih? Dari mana? Bibitnya seperti apa gitu loh. Apakah dia blasteran sih orangnya apa gimana gitu. Karena di satu sisi apa ya, ketika kita pendekatan sama seseorang apapun itu pertama harus beberapa ya mungkin kriteria. Tiap dia orang punya kriteria kan. First sign pertama kita lihat cewek itu memang punya value atau rasa yang berbeda. Ketika itu nggak klik, rasa itu nggak ada, itu mau jungkir balik pun untuk next step, mau janjian, ngopi bareng atau apapun itu bahasanya, totally nggak ada. Dan saya juga nggak tahu, mungkin ini bahasanya dijodohkan atau seperti apa ya, mungkin sudah yang di atas juga ngatur. Dan posisi waktu itu pun as a single person, as a fighter, terjadilah gitu ya pertemuan. Cepet kelamaan Bambang. Nggak apa-apa loh kita wawancara. Nanti kan beliaunya yang cut kan begitu ya. Fine. Nah, di satu sisi New Year's Eve kasih kartu nama dan seiring waktu berjalan kita ketemuan 1-2 kali, terjadilah penggarapan. Oh, belum ya? Penggarapan. Sawah kali. No. Ketika saya punya orang tua, beliau masih di sini ya, di rumah di kampung negara, dan tepatnya di sini pas kita wawancara sekarang. Beliau sudah nge-push saya dalam artian gini, Gus, kamu sekarang sebagai anak mohon review. Aji sendiri, beliau almarhum, konfirmasi ke saya, Aji nikah itu di umur whatsoever, pokoknya dia nikahnya mungkin dewasa dan Tuhan belum masih keturunan sampai beliau di umur mungkin 40 ya. Kalau ibu ya jedahnya mungkin 5 tahun. Nah, di satu sisi dengan semua generasinya dia, adik-adik dan satu tim seangkatan beliau itu sudah nimang cucu, dan saya baru diadopsi di umur 40. Well, apa yang terjadi? Saya ketika baru beranjak umur tamat SMA tahun berapa ya? Nah, let's say 17-18 lah ya, sweet 17 di kelas 3 ataukah beranjak mau kuliah, itu udah ada dorongan you harus married segera. Damn, gila nggak? Ketika teman-teman menikmati masa kuliah lah, inilah itulah, di satu sisi saya sendiri dapat konfirmasi seperti itu, dan ini challenge juga.
challenge bahwa oke, fine. Setelah direview umur 40 sekian dan lain sebagainya, ternyata benar. Jika lu dilihat secara formal, pemerintah gitu ya menuliskan, ngasih note bahwa usia pernikahan seorang laki-laki dewasa yang qualified itu jeda antara umur let's say 25-26. Yang cewek 5 tahun lebih muda. Itu perfect banget. Kalau dijalankan once ketika rumah tangga sudah fine, stabil dan lain sebagainya, finansial juga kita bisa oke gitu ya. Nah, sukses dalam rumah tangga itu harus dibarengi sukses dalam karir. Ya, let's say kita nggak tahu sukses berumah tangga itu seperti apa ketika punya anak-anak yang sudah firm, sudah dewasa. Terus bahasanya kita bisa menghidupi, nggak cuman berlebih dalam artian anak-anak kita ya oke lah, once a while gitu kita ngajak dinner, makan dan sebagainya. Itu adalah kebanggaan kita. Bisa berdiri, menghasilkan uang sendiri, memaintain keluarga, anak-anak dan survive. Nah, ketika anak-anak kita sudah on board, bisa mandi sendiri, itulah key point kita sebagai orang tua adalah you are the man gitu. Gimana ya? Nikah. Nikahan ya nikah, punya anak, udah itu aja. Nikah, ya kalau saya sendiri ketika kita, oke, kita nikah nih, dan wanita boleh dibilang sebagai pendamping ya, itu dalam situasional apapun harusnya dia udah ready, siap dalam situasional itu. Dan saya membayangkan ketika saya bilang, oke, saya bertanggung jawab atas situasional dan saya akan menikahin kamu. I marry you, kan begitu ya. Nah, kita nggak tahu. Seiring waktu berjalan seolah-olah kita ada di sebuah hutan belantara yang kita nggak tahu kedepannya seperti apa gitu. Dalam artian kita holding istri atau ini sudah hubungan relationship suami istri ya. Kita nggak tahu ketika kita melangkah, apakah di depan ada godaan seperti apa, ada lubang, ataukah ketika kita boleh dibilang memaintain sebuah usaha, feel. Nah, itu dorongan sebagai seorang istri, suami itu satu kesatuan yang harusnya nggak bisa lepas. Ketika suami lagi down, kayak kemarin kita ada masalah, saya kebetulan di logistik, barang 1,5 ton stay di Changi Airport, dan apakah saya harus step ahead untuk beli tiket straight away pergi ke sana dan maintain sebulan di sana atau seperti apa, itu come on, stressful. Dan istri apa yang dilihat waktu itu? Apa ya? It's look like patah hati, you know. Come on, no. Nah, di sana key point seorang istri ketika suami dalam situasional yang memang down, itu harus bisa menyikapi. Ya, karena rumah tangga dalam situasional apapun, suami dalam kondisi yang bad mood, middle bad mood, happy or whatever, itu kembali ke keluarga. Ya nggak mungkin kembali ke mantan pacar, no. Karena ya mungkin 1-2 iya, tapi secara formalitas pastinya ya siapapun gitu setelah nikah suami sakit, pasti keluarga yang terdekat yang bakalan memaintain, ya nggak? Betul nggak? Benar. Istriku, oke. Silakan. Sangat. Sangat. Coba istri dulu, silakan. Kan cuma pacarannya cuma 5 bulan.